Halo semuanya, selamat datang di podcast Ganyang Fraud Kanwil 2 Pekanbaru. Saya Adi Anggara yang akan menemani rekan-rekan semuanya selama waktu kurang lebih 20 menit ke depan. Podcast Ganyang Fraud ini merupakan salah satu aktivitas dalam program Ganyang Fraud yang dicanangkan oleh Manajemen Risiko Kantor Pusat, di mana podcast ini akan tayang setiap bulannya dengan tema yang tentunya berbeda-beda setiap bulan. Untuk episode kali ini telah hadir bersama kita Bapak Rahdian Nur Maulana. Beliau adalah seorang Kepala Departemen Manajemen Risiko Kantor Wilayah 2 Pekanbaru. Selamat datang Pak Radian. Terima kasih Pak Adi. Bagaimana kabarnya Pak Radian? Alhamdulillah sehat Pak Adi. Sehat, Meskipun kondisi saat ini cuaca mulai musim hujan Bang Adi, tapi ya kita sama-sama jaga kesehatan. Ya. Mudah-mudahan dengan performa kesehatan yang baik, tentunya kita juga bisa menunjang kinerja perusahaan yang lebih baik juga. Siap. Oke. Mohon izin nih sebelumnya Pak Radian, mungkin biar kita lebih santai ngobrolnya, saya izin panggil Abang aja ya. Siap Bang Adi. Oke, Bang Siap. Radian ya. Oke. Kalau sekarang ini Bang Radian kan sebagai Kepala Departemen Manajemen Risiko ya Bang ya. Kira-kira bisa nggak Bang Dian itu jelaskan atau kasih dong gambaran kepada kami bagaimana kondisi Kanwil 2 Pekanbaru saat ini Bang? Oke, Bang Adi. Jadi untuk kantor wilayah 2 Pekanbaru, kondisi secara umum alhamdulillah sangat baik ya Bang Adi. Jadi untuk kinerja aja, kantor wilayah 2 Pekanbaru untuk OSL aktif berada di posisi 1 nih Bang Adi, dari 12 kanwil. Dan untuk OSL posisi ada di peringkat 3 dari 12 kanwil. Dan kinerja OSL tadi juga tentunya dibarengi dengan kualitas kredit yang tetap terjaga nih Bang Adi. Jadi dari sisi kualitas aset juga kita ternyata lebih baik dibandingkan kanwil lain. Untuk NPL non-gadai, kita masih yang terbaik nih Bang Adi. Dan secara keseluruhan juga kita masih on the track dengan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sejauh ini kondisi kita masih sangat baik, mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun terus membaik Bang Adi sampai kita menjadi yang terbaik. Amin, amin, amin. Tentunya ini kita berharap ya Pak Dian ya, karena memang ini akan menjadi dampak positif bagi kita dan teman-teman semuanya ya, kalau seandainya kita bisa mencapai waktu yang kurang lebih sekitar 3 bulan ini untuk mengejar target KPI ini, mengamankan posisi, apalagi kalau bisa kita dapat predikat exit 120%, nah tentunya itu akan sangat membanggakan bagi kita Betul Bang Adi. dan tentunya bagi seluruh unit kerja di Kanwil 2 Pekanbaru. Mudah-mudahan kita semua amin. Ya. Tentu harapan kita bersama ya, Bang Adi. Oke, baik. Untuk podcast kita pada bulan ini Bang Dian, kita akan membahas tentang temanya yaitu KPI bukan alasan. Wih, menarik nih sepertinya Bang Adi. Ya, mungkin kita tahu ya bahwa seluruh insan pegadaian itu wajib untuk mencapai performance atau kinerja yang itu harus diukur setiap bulannya atau bahkan itu setiap triwulan sampai dengan akhir tahun ya. Nah, tolak ukur pencapaian performance itu di perusahaan kita kenal dengan nama Key Performance Indicator ya, atau KPI gitu kan. Nah, kira-kira nih bisa nggak Bang Dian ceritakan bagaimana pengalamannya Bang Dian selama pernah bertugas di pegadaian terkait dengan yang namanya Key Performance Indicator itu, dan bagaimana cara atau trik-triknya Bang Dian untuk mendapatkan hasil yang bagus gitu. Oke, Bang Adi. Jadi kita flashback ke belakang mungkin ya Bang Adi. Ya. Dulu pegadaian ini belum menerapkan KPI sebenarnya. Dan alhamdulillah sejak transformasi perusahaan kita mengarah ke yang lebih baik tentunya. Jadi setiap perusahaan tuh pasti punya target besar nih, target goals utamanya. Kalau di pegadaian yang merupakan perusahaan profitable, pastinya mendapatkan untung sebesar-besarnya dan menyalurkan kredit sebanyak-banyaknya, dan diharapkan juga kredit yang kita salurkan itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kondisinya masing-masing ya Bang Adi ya. Nah, dengan adanya target besar itu, perusahaan membreakdown lagi nih target kecil-kecil, itulah yang tadi kita mau bahas, yaitu Key Performance Indicator. KPI ini setiap individu tentunya berbeda-beda ya Bang Adi ya, tergantung dari dia berada di posisi seperti apa. Kalau bicara pengalaman nih Bang Adi, pada saat saya ada di operasional, ya alhamdulillah perusahaan itu semakin baik dan juga kesejahteraan yang diberikan sebenarnya sangat baik juga sih Bang Adi. Jadi perusahaan menjanjikan ketika kita mendapatkan target atau bahkan lebih, itu juga dijanjikan reward yang cukup besar Bang Adi. Dan saya sendiri sudah
pernah mendapatkan itu sebenarnya Bang Adi. Wah, mantap. Jadi pada saat di kantor cabang, target kita misalnya 10 nih. Kita bukan menargetkan 10 tapi 12 Bang Adi. Jadi melewati dari target yang telah ditetapkan perusahaan. Ya. Terus kalau Bang Adi tanya gimana sih cara mencapainya? Sebenarnya perusahaan juga harapannya itu bukan pada saat 2 bulan terakhir Bang Adi. Jadi memang ketika target ditetapkan, kita harus breakdown dari awal tuh. Ya. Jadi perusahaan tentunya mengharapkan ada proses untuk mencapaikan target seperti itu yang diberikan oleh perusahaan. Ya. Jadi kita di cabang itu langsung breakdown ke tim. Yang paling penting memang monitoring dan evaluasi Bang. Ya. Jadi setiap bulan kita monitoring, posisi kita sudah di mana sih? Kemudian untuk mencapai target, selisihnya berapa lagi sih? Ya. Kalau kita semua kawal dari awal tahun sampai dengan akhir tahun, artinya berproses. Ya mudah-mudahan pada saat itu kita satu tim itu mencapai target bahkan lebih Bang. Dan reward yang diberikan oleh perusahaan alhamdulillah ya sangat besar. Kita tentunya sangat puas ketika kita bisa mencapai KPI, memberikan kinerja buat perusahaan dan perusahaan juga membayar balik dalam bentuk reward yang kita tahu bonus ya Bang Adi ya. Nah itu kita sama-sama win-win sih, sama-sama menang. Mungkin itu sedikit pengalaman yang bisa saya ceritakan sih Bang Adi. Gitu. Ya intinya berarti di sini memang ada proses dari awal itu Bang Dian ya. Ya kita betul harus Bang. mulai dari awal tahun bahkan kita sudah harus tahu apa yang namanya KPI kita itu gitu ya. Kemudian kita breakdown, kemudian kita bikin strategi dan kita lakukan evaluasi gitu ya. Betul, Jadi jangan sampai kita tunggu di akhir-akhir tahun baru kita kejar kan ya, mungkin ya. Ya itu yang kurang sehat Bang Adi sebenarnya. Nah, tadi Bang Dian sempat ngomong tentang KPI itu kalau di operasional gitu. Tadi kan kalau nggak saya dengar tadi bahasanya KPI itu beda-beda ya. Betul, jadi antara orang yang satu dengan yang lain item KPI-nya itu beda gitu ya. Nah, kalau boleh tahu yang di operasional itu KPI-nya apa aja sih Bang Dian? Ya, setiap tahunnya pasti beda-beda ya Bang Adi ya. Setiap tahun mungkin kebutuhan perusahaan juga semakin berkembang. Environment-nya juga semakin dinamis, jadi KPI itu sangat memungkinkan untuk berbeda-beda. Pada saat itu, Bang, yang paling utama tuh ada 3 komponen sih. Yang pertama pencapaian OSL secara garis besar ya, Bang. Kemudian menjaga kualitas kredit (NPL), dan yang ketiga penambahan nasabah. Secara garis besar 3 ini yang menjadi fokus utama di operasional pada saat itu, Bang Adi. Berarti OSL, terus kualitas aset ya, NPL gitu ya, terus pastinya jumlah nasabah ya. Ya, betul Bang Adi. Berarti ini memang 3 ini tolak ukur utama yang harus dicapai oleh teman-teman di lingkungan operasional kita. Betul Bang Adi. Karena begini Bang, ketika Pegadaian ini kan identik sama emas ya Bang, yang kita tahu harganya volatile nih, naik turun. Ada kondisi di mana kinerja kita tuh naik Bang Adi, secara OSL kita naik, dan ternyata kalau kita tarik secara garis besar itu disebabkan karena harga emas naik. Ternyata nasabah kita tetap atau bahkan cenderung menurun. Itulah kenapa salah satu komponennya adalah menambah nasabah Bang Adi. Itu sangat penting. Jadi bukan semata-matanya OSL yang ternyata disebabkan kenaikan harga emas, tapi kita juga tentu harus menjaga nasabah kita bukan cuma tetap tapi terus bertambah Bang. Mungkin itu Bang Adi. Nah selanjutnya Bang Dian, menurut Bang Dian nih, apakah KPI masing-masing insan Pegadaian itu sudah terstruktur, tersistematis, dan bisa dicapai kira Bang? Ya, kalau dari perusahaan Bang, pasti ya, perusahaan punya filter dari awal sampai KPI itu ditetapkan Bang. Jadi yang pasti mereka menggunakan metode SMART ya Bang, spesifik, measurable, achievable, dan sebagainya. Dengan pertimbangan itu, harusnya perusahaan itu sudah menetapkan target yang sangat mungkin dicapai Bang Adi. Sangat mungkin dicapai. Achievable lah. Nah, balik lagi, ketika perusahaan menetapkan target, kita harus fokus dari awal tahun memang Bang Adi. Ketika kita breakdown, setiap bulan kita mau dapat berapa, kemudian kita monef juga dengan baik, ya perusahaan sudah menetapkan itu juga berdasarkan perhitungan tersendiri yang difilter lagi mungkin dari masing-masing divisi sampai akhirnya keluar target. Itu semua sih sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada sih sebenarnya Bang Adi. Dan kami yakin bisa tercapai lah, dapat dicapai gitu. Selanjutnya nih Bang Dian, KPI ini kan pastinya kita harus kejar ya. Kita kejar, terus harus kita capai minimal ya 100%, syukur-syukur bisa tercapai 120% gitu ya. Nah, cara pencapaian KPI itu kan pastinya setiap unit kerja itu kan strateginya ada ya. Dan itu pun mungkin strateginya beda-beda gitu kan.
Dan kantor wilayah, kantor pusat, kalau saya lihat kan kita memang sering dikasih kayak amunisi lah gitu kan. Mungkin dia mengeluarkan program yang pastinya tujuan program itu sasarannya adalah untuk mencapai yang namanya KPI di unit kerja. Contohnya program ini untuk menambah jumlah nasabah misalnya kan. Program yang lain mungkin tujuannya untuk menambah atau meningkatkan OSL gitu ya. Nah, tapi ada kalanya nih Bang Dian, kita juga melihat informasi atau mendengar informasi dari beberapa daerah gitu ya. Ada pencapaian KPI ini yang dilakukan secara kurang fair gitu. Artinya di sini terdapat kecurangan yang mengakibatkan bahwa KPI ini tercapai tapi didapatkan dari hasil yang tidak wajar gitu. Sehingga kawan-kawan kita yang di outlet itu setelah dilakukan pemeriksaan atau audit oleh tim SPI, didapatilah kondisi bahwa adanya kecurangan-kecurangan dalam pencapaian KPI, sehingga mereka dikenakan sanksi kayak sanksi hukuman disiplin ya SP1, SP2, bahkan sampai ada yang kena SP3 gitu kan. Nah, kira-kira menurut Bang Dian bagaimana kondisi seperti itu Bang Dian? Oke, Bang Adi. Jadi apa ya, penetapan target kan tadi sudah dilakukan nih, tentunya dengan cara-cara yang benar, kemudian ditetapkan oleh manajemen sehingga menjadi sebuah target KPI. Kalau dari garis besar sebenarnya ada 3 mekanisme sih Bang Adi untuk mencapai target ya. Yang pertama program, tadi sudah Bang Adi sebutkan juga, perusahaan tuh punya program-program spesifik yang tujuannya untuk mencapai target KPI. Kemudian yang kedua ada quick win Bang. Jadi quick win ini lebih kepada cara yang tercepat, terpintar, dan terefisien untuk mencapai target. Ini memang dibutuhkan dibutuhkan kompetensi khusus Bang, dan dibutuhkan koordinasi juga kepada pihak-pihak terkait untuk mencapai quick win ini. Baru yang ketiga trik, ini yang sangat tidak disarankan ya Bang Adi. Jadi ketika kita menggunakan trik untuk mencapai sasaran, yakinlah hasil itu tidak akan bertahan. Jadi hanya di atas kertas karena kita hanya target kita untuk mencapai target aja. Kita tidak memikir ke depannya Bang. Jadi fokus kita gimana caranya, pokoknya dapat hasil begini deh. Jadi tidak melibatkan proses di situ. Trik ini yang harusnya sangat dihindari untuk semua insan pegadaian. Jadi harapan kita bersama yang kita gunakan itu program ataupun quick win, di mana kita pakai aja nih tools yang sudah sediakan kantor pusat, kantor wilayah, kantor area, itu kan sudah banyak program nih. Tinggal kita fungsikan, kita gunakan mana sih program yang terbaik untuk mencapai kekurangan kita yang mungkin paling besar Bang. Kemudian quick win tadi, fungsi koordinasi kepada tim, kepada layer area dan wilayah, itu pasti teman-teman punya strategi beda-beda Bang. Kalau program itu kan seragam nih. Kalau quick win itu masing-masing unit kerja biasanya punya strategi yang berbeda. Tapi untuk yang trik ini diharapkan untuk kita tidak pernah lakukan Bang Adi. Karena apa sih? Balik lagi kalau kita capai target yang tanda kutip cuma di atas kertas Bang, kedepannya pegadaian juga belum tentu bisa sustain ya Bang. Tapi kalau kita mencapai target dengan proses yang baik dan benar, manfaat yang kita capai di tahun sebelumnya akan berdampak pada tahun-tahun berikutnya, dan akhirnya pegadaian akan terus bertahan menjadi perusahaan yang sustainable Bang. Jadi intinya di sini memang ada program yang dari pusat yang harus dijalankan secara bersama-sama. Kemudian kita juga punya program quick win ya, yang pastinya itu berbeda setiap unit kerja. Ya, Bang Adi. Tapi itu tadi Bang Dian, bagaimana kalau kondisinya ada nih karyawan atau unit kerja yang melakukan dengan sengaja untuk mencapai yang namanya target KPI itu. Katakanlah contohnya gini, dia punya target mendapatkan jumlah nasabah di unit kerja A, targetnya harus tercapai sampai dengan Desember itu katakanlah 10.000 nasabah misalnya kan. Nah, realisasinya baru tercapai sekitar 6.000 gitu kan. Artinya dia harus mencari 4.000 lagi nih gitu kan. Nah, cara mendapatkan yang 4.000 ini kan caranya kan pasti beda-beda ya. Jadi kadang mungkin ada orang yang gencar melakukan yang namanya kegiatan literasi gitu kan. Dia mencari sasaran produk apa nih yang harus ditargetkan kepada nasabah sehingga dapat mencapai yang selisih 4.000 tadi gitu kan.
Tapi mungkin ada juga cara orang lain yang itu mengakali gitu kan, mengakali bagaimana caranya biar instan, nggak perlu cara melakukan kegiatan literasi, tapi hasilnya tetap tercapai 10.000 gitu kan. Nah, kira-kira nih kalau yang seperti ini kan pastinya bertentangan ya dengan budaya akhlak kita ya. Kita kan di perusahaan kita ini kan dikenal dengan istilah akhlak values-nya ya. Nah, apa sih kira-kira menurut Bang Dian kejadian yang seperti itu tuh dan kaitannya dengan budaya akhlak kita gimana gitu? Oke, Bang Adi. Jadi betul dibilang Bang Adi ya. Kita kan sudah punya budaya kerja yang sekarang diterapkan seluruh BUMN ya, Bang. Akhlak. Di mana poin yang paling utama itu diletakkan di awal, poin A, amanah ya, Bang. Yang di dalamnya ada integrity atau integritas. Itu yang paling penting, nilai yang harus kita pegang sama-sama nih, Bang, sebagai insan pegadaian. Pasti ada celah atau kesempatan nih untuk mendapatkan target dengan cara yang shortcut ya atau cepat gitu, Bang. Tapi hasilnya diakal-akalin gitu ya, Bang. Tapi ketika kita punya integritas yang baik, kemudian kita juga menjaga nilai amanah, kemudian kompeten dan selanjutnya akhlak ya, maka harusnya hal-hal seperti itu tidak sampai terjadi sih, Bang Adi. Kemudian dari change leader, pimpinan cabang atau pimpinan unit kerjanya itu punya peranan penting, Bang. Di mana mereka harusnya bisa melihat kondisi timnya. Kalau ada yang dirasa kurang baik cara mendapatkan targetnya, nah si change leader bisa langsung nyemprit nih. Bro, ini udah keluar jalur nih. Kita di sini sama-sama cari target, mencapainya juga dengan cara yang baik. Jadi pimpinan kerja punya peran yang sangat krusial, Bang, di sini. Change leader itu untuk memonef karyawannya, timnya, supaya melakukan cara-cara yang benar. Balik lagi, ketika integritas itu bisa dijaga dengan baik, seharusnya karyawan, semua insan pegadaian itu tidak sampai melakukan hal-hal yang sifatnya trik tadi ya, Bang ya, mencapai sasaran dengan cara yang cepat, tapi ujung-ujungnya pasti tidak baik, Bang, ke depannya. Belum lagi nanti ketika si karyawan yang mohon maaf mencapai target dengan cara yang tidak baik, imbasnya nanti juga bisa ke dia sendiri, bisa ke orang lain juga, Bang. Jadi yang biasanya dia melakukan hal-hal yang tidak baik, ketika ada karyawan dirotasi ke unit kerjanya, mencoba untuk membenahi lagi, kasihan nih, si pengganti itu harus melakukan dari awal lagi, memperbaiki fundamentalnya lagi, Bang. Jadi ke depannya itu efeknya nggak cuma di unit kerja itu, Bang. Pasti ke cabangnya, ke areanya, ujung-ujungnya ke kantor wilayahnya. Yakinlah, Bang, ketika suatu target dicapai dengan yang tidak baik, pasti ketahuan, Bang. Pasti akan ketahuan. Jadi angka baiknya kita capai dengan cara-cara yang baik dan benar, Bang Adi. Kira-kira nih, Bang Dian, dari tadi saya dengarkan bahwa yang punya peranan penting itu dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian KPI itu adalah pimpinan unit kerja ya, atau leader ya. Nah, selain pimpinan unit kerja itu sendiri, siapa lagi kira-kira orang yang paling berperan untuk memonitoring dan kita bisa tahu nih KPI ini ternyata dicapai dengan hasil yang tidak wajar gitu kan. Jadi upaya dari awal itu kita sudah bisa melihat ada nih celah-celah gitu kan, atau gejala-gejala ya kan. Nah, itu kira-kira siapa yang paling berperan, Bang? Oke, Bang Adi. Jadi tadi kita bicara soal change leader ya, Bang. Kita sebenarnya punya 3 garis pertahanan, Bang Adi. Third line of defense, yang pertama adalah risk owner, tadi kita udah bicara ya. Jadi pimpinan unit kerjanya itu menjadi baris pertama nih untuk pertahanan untuk fraud ataupun memonitoring unit kerjanya. Kemudian ada di garis kedua, second line, yaitu kita dari Departemen Manajemen Risiko, Bang. Kita juga di sini punya peranan untuk memitigasi hal-hal atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kita juga punya banyak tools ya, Bang. Salah satunya juga ada membaca data, kemudian kita instruksikan atau kita kirim data-data tersebut kepada unit kerja. Tujuannya apa? Supaya si first line tadi tahu ada data anomali, mereka bisa langsung memitigasi atau mencegah ketika ada data-data yang dirasa janggal. Kemudian kita juga berperan aktif untuk melakukan berbagai sosialisasi, Bang. Jadi ketika kita di unit kerja manajemen risiko memberikan sosialisasi edukasi kepada first line
apa sih prinsip-prinsip manajemen risiko yang baik itu seperti apa. Untuk tahu juga risk owner tuh sebenarnya kita semua adalah pemilik risiko ya Bang. Ya. Jadi kita di manajemen risiko ini bukan berarti sebagai risk owner dari seluruh kantor wilayah, tidak seperti itu. Jadi masing-masing menjadi risk owner, kitalah yang fungsi kontrolnya Bang. Itu dari second line-nya. Baru yang terakhir ada third line, yaitu Satuan Pengawas Intern SPI, auditor yang ada di kantor Pegadaian. Itu fungsinya yang terakhir adalah memastikan bahwasanya yang dilakukan oleh unit kerja itu sesuai dengan standar operating procedure ataupun prinsip-prinsip manajemen risiko yang ditetapkan oleh perusahaan. Dengan adanya third line of defense ini mudah-mudahan bisa menjadi tools ya Bang, untuk mencegah karyawan yang mohon maaf integritasnya mungkin kurang, agar mereka tidak sempat tercetus keinginan ya, ataupun sempat berniat untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Itu Bang Adi. Berarti kita itu punya 3 lines of defense ya Bang ya. Yang pertama tadi ada pimpinan unit kerja sendiri sebagai first line, kemudian second line-nya itu dari Departemen Manajemen Risiko ya di kantor wilayah, dan yang ketiga 3 line of defense-nya itu adalah SPI ya. Iya Bang. Oke, baik-baik. Selanjutnya Bang Dian. Oke. Katakanlah nih pencapaian KPI ini kan selalu dilakukan yang namanya MONEF ya, baik itu secara bulanan atau secara triwulan atau semesteran gitu kan. Nah, terakhir di bulan Juli kemarin kita kan pernah diminta untuk melakukan yang namanya pengisian mid-year KPI ya. Artinya di situ kan kita secara tidak langsung kita mengetahui nih posisi pencapaian KPI kita selama kurun waktu 1 semester dari periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni gitu kan. Nah, itu kan sudah masuk ke dalam salah satu bukti nyata bahwa kita telah melakukan yang namanya monitoring dan evaluasi. Kemudian ada juga kalanya pimpinan kerja itu melakukan yang namanya coaching and mentoring kan gitu ya. Nah, mungkin ada salah satu karyawannya atau unit kerjanya yang sampai dengan periode tertentu masih nih capaian KPI itu belum tercapai maksimal atau masih di bawah rata-rata lah gitu kan. Nah, biasanya kan dipanggil tuh untuk dilakukan coaching gitu kan. Nah, selain MONEF, coaching, kira-kira apa lagi nih Bang yang harus dilakukan oleh pimpinan unit kerja agar KPI ini betul-betul pencapaian itu terarah, terstruktur, dan terhindar dari yang namanya kecurangan-kecurangan tadi, Bang. Gitu. Oke, Bang Adi. Jadi memang ada banyak cara sih untuk memonitoring kinerja ya, Bang. Tadi juga sudah disebutkan Bang Adi, ada coaching dan mentoring nih. Untuk memonef sampai di mana sih kinerja ataupun proses pencapaian target dari tim kita. Kemudian juga dari kantor pusat ada yang namanya mid-year sampai dengan end-year ya Bang. Tapi itu memang cuma sekali 2 tahun, mungkin kurang efektif ya Bang. Ketika coaching dan mentoring sudah dilakukan, biasanya kan pimpinan kerja memberikan challenge nih. Kamu mau melakukan apa nih dalam 1 bulan ke depan karena target kamu mungkin kurang sekian. Kemudian ketika di bulan selanjutnya si karyawan tersebut belum bisa melakukan mencapai target, mungkin si pimpinan unit kerja bisa kita punya tools yang namanya Waskat, Bang, pengawasan melekat. Jadi pimpinan unit kerja, khususnya pimpinan cabang, memang wajib melakukan pengawasan melekat ke unit-unit kerjanya. Untuk memastikan apa benar sih memang karyawan tersebut melakukan hal-hal yang diharapkan oleh perusahaan, misalnya aktivitas pemasaran, ataupun aktivitas monitoring, menghitung barang, kemudian menaksir sesuai ketentuan juga. Karena menaksir itu bukan hanya taksiran tinggi yang jadi alert, Bang. Ketika taksiran rendah kan jadi alert juga nih. Oh, ternyata belum bisa achieve target karena taksirannya rendah. Itulah pentingnya monitoring menggunakan tools pengawasan melekat Waskat. Dan bahkan kita juga punya namanya Waskat online, Bang. Jadi si pimpinan unit kerja bisa melihat contoh Waskat uang kas, Bang. Nah, itu pimpinan unit kerja sekarang bisa melihat secara real time dari aplikasi Waskat online ini. Tapi untuk Waskat yang sifatnya menghitung barang, kemudian mengecek taksiran, itu memang tetap harus melakukan kunjungan. Waskat online hanya membantu dari sisi pencatatan. Terus gimana ya kalau ternyata yang kita coaching itu belum juga bisa achieve? Nah, ekstrimnya mungkin kita bisa melakukan rotasi, Bang.
mungkin si pengelola unit itu tidak optimal di satu daerah, tapi bisa optimal di daerah yang lain. Gitupun yang lain jangan-jangan punya kekuatan di daerah tertentu. Mungkin itu bisa jadi salah satu faktor tambahan untuk kita melakukan monitoring, Bang Adi. Oke, baik. Jadi intinya di sini kita melakukan yang namanya waskat ya. Pimpinan unit kerja itu wajib melakukan waskat ke seluruh unit kerjanya. Dan kemudian nantinya kalau seandainya waskat telah dilakukan dengan baik, ternyata hasilnya juga belum maksimal, yang paling akhir mungkin itu kita coba lakukan yang namanya rotasi pegawai betul, Bang Adi. Untuk melihat mungkin ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan oleh si pegawai ini di tempat unit kerja yang baru. Ya, gitu ya. Betul Bang Adi. Karena memang dari ketentuan perusahaan juga sekarang kan maksimal 6 bulan Bang, per periode. Satu periode itu 6 bulan memang mengharuskan untuk melakukan rotasi, fungsinya penyegaran ataupun memanfaatkan mungkin potensi dari masing-masing orang itu berbeda Bang Adi. Oke. Baik Bang Dian, selanjutnya kita ada mengenal satu teori ya, yang dikemukakan oleh Donald R. Tracy. Itu kita kenal dengan teori yang namanya fraud triangle. Nah, di mana dalam teori itu disebutkan bahwa terdapat 3 penyebab utama seseorang itu melakukan yang namanya fraud, gitu kan? Yang pertama itu penyebabnya itu adalah karena pressure atau tekanan. Yang kedua opportunity atau kesempatan. Dan yang ketiga rasionalisasi, pembenaran. Nah, jika kita kaitkan dengan tema podcast kita pada hari ini, itu terkait dengan KPI adalah bukan suatu alasan, gitu kan? Nah, mungkin ada juga nih seseorang itu yang melakukan yang namanya kecurangan itu karena disebabkan adanya tekanan atau pressure dari mohon maaf nih, dari pimpinan unit kerjanya, gitu kan. Setiap bulan dilakukan yang namanya monitor, kemudian ditanyain terus gimana nih KPI-nya, kenapa nih belum tercapai targetnya, gitu kan. Nah, pastinya kan seorang karyawan itu khawatir nih, gitu kan, sehingga dia melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi dia, di luar ketidakwajaran, gitu kan. Nah, akal tidak sehat itu muncul untuk melakukan yang namanya kecurangan-kecurangan. Asumsinya ya mudah-mudahan ke depan dia tidak tanya lagi, gitu kan. Nah, kemudian selain pressure tadi, mungkin juga karena permasalahan lemahnya internal control dari pimpinan unit kerja. Tadi kan Bang sudah menyebutkan bahwa kita harus melakukan yang namanya waskat, gitu kan. Nah, barangkali dengan kondisi unit kerjanya yang cukup banyak, sehingga mungkin pelaksanaan waskatnya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan dan berjalan kurang efektif, gitu kan, sehingga ada kesempatan bagi karyawan-karyawan untuk melakukan yang namanya pencapaian KPI secara kurang fair atau tidak wajar lah, gitu kan. Nah, kira-kira Bang Dian, bagaimana seharusnya kita melakukan atau menyikapi kondisi tersebut agar karyawan itu terhindar dari mencapai KPI karena adanya pressure, terus adanya kesempatan yang dikibatkan dari lemahnya pengendalian kontrol tadi. Nah, kira-kira bagaimana? Oke Bang Adi, jadi menarik nih ya kita bahas tentang triangle of fraud, di mana ada tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Jadi untuk pressure memang inilah pentingnya Bang, coaching and mentoring. Ketika pimpinan unit kerja cuma bilang, ini target kamu ya, pokoknya kamu capai, saya nggak mau tahu. Itulah yang menyebabkan keluar pressure. Jadi si karyawan atau timnya itu melakukan hal-hal yang tidak wajar dalam pencapaian tertentu. Jadi pimpinan unit kerja memang harus melakukan coaching and mentoring. Jadi cuma bukan hanya menagih target, tapi mungkin memberikan bimbingan Bang. Gimana sih cara mencapainya, how to-nya lah. Gimana kalau kita melakukan pemasaran, aktivitas pemasaran misalnya. Kemudian gimana kalau tetangga-tetangga kita coba sosialisasiin. Kemudian gimana kalau kita coba untuk melakukan literasi. Nah, hal-hal seperti itu yang harusnya menjadi peranan pimpinan unit kerja agar pressure itu tidak terjadi, Bang. Karena target semua kan sama sebenarnya nih, dapat target yang sama. Tinggal gimana mengkomunikasikan target itu kepada tim kerjanya agar pressure tersebut tidak menjadi hal yang justru menjadi bumerang buat kita.
target itu semua sama, tapi menjadi pressure atau tidak itu lain hal ya Bang. Ketika kita melakukan coaching dan mentoring dengan baik, mudah-mudahan semua timnya itu bekerja mencapai target dengan cara yang asik gitu, yang dengan cara yang juga sama-sama enak dan mengerjakannya juga dengan sepenuh hati Bang. Kemudian dari sisi opportunity itu memang kontrol kita dan menjadi peran kita semua Bang. Gimana kita melakukan pengawasan melekat, tidak cuma di pemimpin cabang sih Bang, kita juga melakukan fungsi-fungsi kita nih, melakukan monef, melakukan waskat, agar peluang itu tidak menjadi peluang ketika pimpinan unit kerja, misal nih pemimpin cabang rajin melakukan waskat, yang harusnya mereka punya niat ketika dia, oh ternyata pimpinan aku sering waskat nih, nggak berani deh. Jadi niat itu tidak sampai terlaksana Bang. Jadi itu yang menjadi salah satu mitigasi kita nyiapin tools waskat, kemudian dari second line maupun third line juga punya peran aktif, sehingga opportunity itu bisa dikurangi serendah-rendahnya kalau perlu sampai dengan 0 untuk melakukan tindak kecurangan, baik itu pencapaian KPI maupun untuk kepentingan pribadi dia sendiri. Dan yang terakhir, rasionalisasi Bang, ini perlu juga mungkin ya, satu unit kerja itu sering melakukan SL. Jadi ketika kita SL terus kita sampaikan sesuatu yang benar, maka salah satu tim kita tuh nggak ada yang beranggapan, oh unit kerja di sana melakukan ini kok, kayaknya boleh lah. Itu kan rasionalisasi ya Bang ya. Jadi kalau kita sering gabung, sering ngumpul, maka rasionalisasi itu bisa ditekan. Dan lebih baik lagi ketika kita menyeimbangkan antara dunia dan juga fungsi kita secara rohani ya Bang. Mungkin kita sekali-sekali ya, dengan adanya pengajian-pengajian, artinya bukan hanya yang bersifat bisnis ya Bang. Ini penting juga ketika kita menyentuh sisi agama ataupun hati seseorang, mudah-mudahan yang tadinya jadi niat itu tidak sampai terlaksana atau niat tersebut jadi dibatalkan Bang. Mungkin itu beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan bersama-sama untuk mencegah triangle of fraud tadi terjadi. Berarti kuncinya memang kita itu harus yang pertama coaching and mentoringnya harus jalan nih Bang. Kedua, fungsi waskat dari pimpinan kerja jangan sampai lemah gitu ya. Dan yang ketiga, kita harus saling menjaga diri, saling berkolaborasi, dan kita sering-seringlah melakukan yang namanya kegiatan sharing and learning, kemudian melakukan yang namanya pengajian-pengajian untuk meningkatkan spiritual kita gitu ya, agar kita terhindar dari yang namanya melakukan kecurangan untuk mencapai KPI. Ya, Bang Adi. Oke, baik Bang Dian, mungkin terakhir apa kira-kira pesan-pesan dari Bang Dian pada seluruh insan Pegadaian ya, Kanwil 2 Pekanbaru, agar tidak melakukan yang namanya kecurangan-kecurangan dalam mengejar yang namanya target KPI. Baik, untuk seluruh insan Pegadaian, bekerjalah dengan cara yang baik, capailah target dengan tools yang ada, baik itu program-program kerja maupun quick win mungkin dari pimpinan unit kerja, saling mengingatkan satu sama lain. Yakinlah ketika kita berusaha mencapai dengan cara yang baik, maka Tuhan juga pasti akan membantu kita untuk mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan. Ingat juga kepada keluarga, ketika kita melaksanakan atau mencapai target dengan hal yang tidak baik, maka imbasnya bukan hanya untuk diri kita sendiri Bang, tentunya untuk keluarga dan perusahaan kita juga pasti akan kena imbasnya. Ketika perusahaan sudah kena imbasnya, ujung-ujungnya di diri kita juga akan merugikan diri sendiri. Mungkin itu aja pesan dari saya Bang Adi. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan atau mencapai target dengan cara yang baik. Kanwil 2 Pekanbaru mencapai target sampai dengan exit dan tanpa ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Bang Dian. Makasih Bang Adi. Kesempatannya pada podcast kita pada hari ini sangat menarik tentang KPI bukan alasan ya. Jadi intinya kita di sini memang harus melakukan yang namanya pencapaian target KPI, tapi tentunya pencapaian target KPI dengan cara yang benar. Betul, gitu ya. Kita sama-sama berdoa semoga KPI Kanwil 2 Pekanbaru untuk tahun 2022 ini mudah-mudahan bisa tercapai exit 100%. Amin, amin, amin. Tanpa adanya
permasalahan-permasalahan gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Dian dan Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan insan Kanwil 2 Pekanbaru. Demikianlah podcast kita pada hari ini tentang KPI bukan alasan. Kami dari Kanwil 2 Pekanbaru mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar risiko.